Apakah pikun itu memang bagian dari penuaan yang tidak bisa dihindari? Kita sering menertawakan lupa sebagai momen lansia, tapi bagaimana jika itu bukan keseluruhan ceritanya? Bagaimana jika penyebab sebenarnya di balik lupa ingatan adalah sesuatu yang kita temui setiap hari, tepat di dapur kita? Hari ini, mari kita tantang mitos bahwa penurunan kognitif tidak bisa dihindari. Dan temukan bagaimana pilihan harian kita mungkin memegang kunci untuk pikiran yang lebih tajam. Kita akan mengungkap sabotas tersembunyi dalam makanan kita, dan mengungkapkan bagaimana perubahan sederhana dapat memberdayakan kita dan orang yang kita cintai. Mari kita mulai penyelidikan penting ini bersama-sama. Ketika kita memikirkan makanan tidak sehat, yang terlintas di benak kita biasanya adalah makanan cepat saji, burger berminyak, kentang goreng renyah, dan soda manis yang menggoda. Gambaran ini sudah sangat melekat dalam pikiran kita, seolah-olah hanya makanan-makanan inilah yang patut diwaspadai. Namun, bahaya yang sesungguhnya seringkali bersembunyi di balik camilan yang tampak sehat. Granola bar, kerupuk gandum utuh, dan yogurt buah, semuanya dipasarkan sebagai pilihan bergizi. Padahal kenyataannya, banyak dari produk ini mengandung bahan-bahan tersembunyi yang bisa membahayakan kesehatan otak kita. Kemasan yang menarik dan kata-kata seperti alami, rendah lemak, atau gandum utuh seringkali menipu kita. Di balik label yang tampak meyakinkan itu, camilan ini bisa saja penuh dengan gula tambahan, lemak trans, pengawet, dan tepung olahan. Semua bahan ini, jika dikonsumsi terus-menerus, dapat merusak fungsi otak, menurunkan daya ingat, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Bahkan ketika kita memilih camilan dengan niat terbaik, demi kesehatan atau untuk keluarga tercinta, kita tetap bisa terjebak oleh strategi pemasaran yang cerdik. Banyak orang tua, misalnya, memilihkan snack yang tampak sehat untuk anak-anak mereka, tanpa menyadari bahaya tersembunyi di dalamnya. Untuk benar-benar melindungi pikiran dan kesehatan otak kita, kita harus menjadi detektif makanan. Jangan mudah percaya pada klaim di bagian depan kemasan. Selalu periksa daftar bahan dan nilai gizi di bagian belakang. Cari tahu berapa banyak gula, lemak jenuh, dan bahan tambahan yang terkandung di dalamnya. Perjalanan menuju kesehatan otak yang optimal dimulai dari dapur kita sendiri. Dengan membongkar dan mengenali penipu-penipu ini, kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas setiap hari demi masa depan yang lebih sehat. Di bab berikutnya, mari kita selami lebih dalam ilmu di balik bagaimana bahan-bahan tersembunyi ini bisa menyerang dan memengaruhi otak kita secara diam-diam. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana makanan yang tampaknya sehat bisa menjadi musuh tersembunyi bagi otak kita, terutama bagi orang dewasa dan lansia. Banyak dari kita percaya bahwa memilih camilan berlabel sehat adalah keputusan yang bijak. Namun kenyataannya, tidak semua yang tampak sehat benar-benar baik untuk tubuh dan pikiran kita. Seringkali camilan ini mengandung bahan tersembunyi yang justru merusak kesehatan otak. Mari kita ungkap mengapa camilan sehat ini sangat merusak dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita mengonsumsinya. Pelaku utamanya, lemak trans dan gula tambahan. Kedua zat ini sering tersembunyi di balik label rendah lemak atau tanpa gula tambahan, padahal tetap saja berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Lemak trans, yang ditemukan di banyak makanan olahan seperti biskuit, keripik, dan margarin, membuat membran sel otak menjadi kaku. Hal ini mengganggu komunikasi antar neuron, proses penting untuk berpikir jernih dan mengingat informasi. Akibatnya, memori bisa menurun dan otak menjadi kurang responsif. Penelitian menunjukkan bahwa asupan lemak trans yang lebih tinggi secara konsisten terkait dengan kinerja memori yang lebih buruk, bahkan pada orang dewasa muda. Efeknya bisa terasa dalam jangka panjang, mempercepat penuaan otak. Gula tambahan, terutama dalam bentuk olahan seperti sirup jagung dan gula pasir, meningkatkan kadar gula darah dan insulin secara drastis. Lonjakan ini menyebabkan resistensi insulin di otak, proses yang kini diketahui berhubungan erat dengan risiko Alzheimer dan gangguan kognitif lainnya. Asupan gula tinggi juga memicu peradangan kronis di seluruh tubuh, termasuk otak. Peradangan ini mempercepat kerusakan sel otak dan memperburuk fungsi kognitif. Selain itu, gula berlebih menurunkan kadar BDNF, protein penting yang membantu pertumbuhan dan pemeliharaan sel otak. Tanpa BDNF yang cukup, kemampuan belajar dan mengingat akan terganggu.
Penelitian ilmiah telah mengkonfirmasi bahwa diet tinggi gula dan lemak trans mempercepat penurunan kognitif, meningkatkan risiko demensia, dan membuat otak lebih rentan terhadap stres. Selanjutnya, kita akan mengungkap makanan sehat mana yang sebenarnya merusak otakmu, agar kamu bisa lebih bijak memilih makanan untuk kesehatan otak yang optimal. Saatnya untuk belanja virtual. Mari kita cari jebakan kesehatan otak. Sereal sarapan, bahkan yang tinggi serat, seringkali mengandung gula sebanyak donat. Oatmeal instan biasanya penuh dengan gula dan perasa buatan. Granola bar seringkali hanya permen yang menyamar, disatukan oleh sirup jagung dan lemak trans. Yogurt rendah lemak mengganti lemak dengan gula, mengubah makanan sehat menjadi makanan penutup. Smoothie botolan dan jus buah menghilangkan serat, membuat Anda hanya mendapatkan bom gula pekat. Bahkan air vitamin dan minuman olahraga sebagian besar adalah air gula. Solusinya, tukar penipu ini dengan makanan yang benar-benar bergizi. Selanjutnya, makanan super nyata untuk pikiranmu. Jangan khawatir, camilan lezat yang meningkatkan otak ada di mana-mana. Kenari dan almond menyediakan lemak sehat dan vitamin E, melindungi sel-sel otak. Biji-bijian seperti rami dan chia kaya akan omega-3 dan serat. Blueberry dan buah beri lainnya kaya akan antioksidan yang memperlambat penurunan memori. Telur menawarkan kolin untuk memori dan sedikit coklat hitam, 70% kakao atau lebih tinggi, dapat meningkatkan suasana hati dan fungsi otak. Pilih makanan segar, utuh, makanan super alami yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita buat perubahan ini bertahan dengan strategi praktis. Mengetahui apa yang harus dimakan adalah satu hal, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tantangan yang berbeda. Banyak dari kita tahu makanan mana yang baik untuk otak, namun kebiasaan lama seringkali sulit diubah. Proses ini membutuhkan niat dan langkah kecil yang konsisten. Mulailah dengan membersihkan dapur dari godaan. Keluarkan semua makanan olahan, camilan tinggi gula, dan minuman manis dari lemari dan kulkas Anda. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan otak. Buang apapun yang mengandung lemak trans, sirup jagung fruktosa tinggi, atau bahan kimia dengan nama yang sulit diucapkan. Makanan-makanan ini dapat merusak fungsi otak dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Setelah membersihkan, isi kembali dapur Anda dengan pilihan sehat. Simpan kacang-kacangan, biji-bijian, dan makanan utuh di tempat yang mudah dijangkau. Ini akan memudahkan Anda untuk memilih camilan sehat saat lapar. Sediakan juga buah segar seperti apel, beri, dan pisang di meja makan. Buah-buahan ini kaya antioksidan yang mendukung daya ingat dan konsentrasi. Siapkan sayuran yang sudah dicuci dan dipotong, seperti wortel, brokoli, dan tomat cherry, agar mudah diambil kapan saja. Persiapan ini membantu Anda tetap konsisten memilih makanan sehat. Buat paket camilan sehat dengan kacang-kacangan, buah beri, dan sedikit coklat hitam. Simpan dalam wadah kecil agar mudah dibawa kemana saja, sehingga Anda tidak tergoda membeli camilan tidak sehat di luar. Tambahkan juga telur rebus dan sepotong coklat hitam sebagai sumber protein dan antioksidan. Pilihan ini membantu mengatasi keinginan makan manis tanpa merusak pola makan. Cobalah membuat puding chia yang mudah dan sehat. Cukup campurkan chia seed dengan air atau susu nabati, diamkan semalaman dan tambahkan buah segar saat akan disantap. Ini adalah alternatif sarapan atau camilan yang kaya serat dan omega-3. Jangan lupa hidrasi. Pilih air putih atau teh herbal daripada minuman manis atau bersoda. Minuman sehat membantu menjaga fokus dan energi sepanjang hari. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membangun gaya hidup sehat otak. Setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kesehatan jangka panjang. Namun, jika kita terus mengabaikan saran ini dan tetap memilih kebiasaan buruk, konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari penurunan daya ingat hingga risiko penyakit otak yang lebih tinggi. Pilihan ada di tangan Anda. Terus makan camilan olahan bukan hanya tentang beberapa momen lansia. Peradangan kronis dari lemak trans dan gula merusak neuron, meningkatkan risiko Alzheimer dan demensia. Penelitian menunjukkan diet tinggi makanan olahan mempercepat kehilangan memori dan penurunan kognitif. Ini bukan hanya tentang melupakan nama, ini tentang kehilangan kemandirian dan kegembiraan di tahun-tahun berikutnya. Kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk mengubah arah. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya.
Kesehatan otak lebih dari sekadar camilan. Ini tentang seluruh gaya hidupmu. Bangun makanan di sekitar sayuran, sayuran hijau, ikan berlemak, dan biji-bijian utuh. Masak di rumah untuk mengontrol bahan-bahan dan menghindari gula dan lemak tersembunyi. Berolahraga secara teratur. Hanya jalan kaki cepat dapat meningkatkan fungsi otak. Prioritaskan tidur dan jaga pikiran tetap aktif dengan belajar dan interaksi sosial. Kebiasaan-kebiasaan ini bekerja sama untuk melindungi otakmu seumur hidup. Sekarang, mari kita akhiri dengan ajakan bertindak terakhir. Pikun tidak bisa dihindari. Kita telah mengungkap bahaya tersembunyi di dapur kita dan menemukan makanan nyata yang melindungi pikiran kita. Kekuatan untuk berubah ada di tanganmu. Satu pilihan yang sadar pada satu waktu. Tukar camilan olahan dengan makanan utuh, hidrasi dengan bijak, dan jadikan kesehatan otak sebagai proyek keluarga. Setiap keputusan kecil adalah langkah menuju pikiran yang lebih tajam dan masa depan yang lebih cerah. Bagikan pengetahuan ini, mulailah percakapan, dan tulis ulang kisah penuaan di keluargamu. Terima kasih telah bergabung denganku. Mari kita nantikan masa tua kita dengan semangat, bukan ketakutan. Perjalananmu menuju otak yang lebih sehat dimulai sekarang.